Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam, Billy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Billy. Bagaimana dengan jenengan, Billy? Alhamdulillah sehat juga Bu Septi. Hari ini Bu Septi akan melakukan coaching ya Bu ya. Yang saya akan nilai pada saat proses coaching nanti, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu satu, apakah proses yang bisa dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan bisa diajukan. Kemudian Bu Septi juga harus ingat bahwa dalam coaching itu ada prinsip coaching, di mana nanti juga dalam penilaian saya yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Septi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Septi kembangkan dalam proses coaching nanti. Baik, Billy. Nanti akan saya lakukan di situ. Saya akan mendengarkan aktif dengan kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Septi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Septi observasi? Di situ saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Billy. Baik, Bu Septi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan dan tujuan pengembangan proses coaching ini seperti apa? Saya akan berusaha mendorong coaching mendapat solusi dari permasalahannya sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya itu. Oke, baik Bu Septi. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ini pertanyaan pra-supervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Septi lanjutkan proses coachingnya. Baik, Ibu Yuli, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Setia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin kan jenengan telepon mau bertemu, sekarang kita sudah bertemu. Dan jenengan itu tujuannya ingin bertemu dengan saya itu apa yang ingin dibicarakan di Ibu Setia? Tujuan saya ke sini itu saya ingin mencari solusi dari masalah saya, Bu. Di sekolahan saya itu kan ada kondisi sekolahan itu diambil sama sekolah-sekolah swasta yang basicnya sekolah keagamaan. Nah, untuk menarik siswa agar tetap sekolah di sekolah saya, kan setiap tahun siswanya mau karena itu kebun. Nah, kita ingin mencari program unggulan di sekolah saya itu yang menarik siswa-siswa itu tadi. Jadi saya ingin sekolah saya itu ada nanti tahfidz Qur'annya, Bu. Ada tahfidz Qur'annya itu di setiap kelas itu dikaji. Misalnya kelas 1 ada 5 surat, kelas 2 ada 5 surat dan seterusnya sampai kelas 6 seperti itu. Dan diharapkan itu bisa terlaksana semuanya, bisa menyalakannya semuanya bisa seperti itu. Kemudian apa penyebab masalah utama dengan mengadakan program itu? Iya, masalah utamanya itu begini, setiap tahun itu kan murid-murid kita itu kalau semakin berkurang dikarenakan ya adanya banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang berdekat sini yang berbasis agama. Nah, untuk tahfidz Quran ini kita kan mengadakan program unggulan tahfidz Quran itu ya, Bu ya. Nah, ketercapaian siswa itu loh, Bu ya. Misalnya kelas 1 itu kita target 5 surat. Akan tetapi 5 surat itu tidak semuanya siswa itu bisa memenuhi target itu. Ya. Kondisi ideal yang jenengan harapkan seperti apa? Iya, kondisi ideal saya itu untuk setiap kelas itu kan ada 5 surat yang
programnya 5 surat, dengan kelas pendek ya surat pendek 5 dan seterusnya. Itu setiap nanti mereka pindah kelas, naik kelas, itu 5 surat itu hafalan 5 surat itu semua murid di kelas 1 itu bisa menghafalkan. Itu juga di kelas 2, jadi tidak ada yang misalkan ada beberapa murid yang ketinggalan, itu tidak. Jadi ininya itu semua murid yang ada di kelas itu bisa memenuhi target hafalan itu. Biasa. Kemudian apa yang bisa jenengan lakukan untuk mencapai program-program itu? Iya, untuk yang saat ini yang sudah saya lakukan itu dengan ekstra tahfidz Bu, berkoordinasi dengan guru agama, ekstra tahfidz di hari Rabu dan Kamis itu kan istilahnya dibagi Rabu dan Kamis itu ekstra tahfidz, dan di situ anak-anak itu diberikan hafalan-hafalan surat itu. Juga setoran untuk hari berikutnya seperti itu. Apa metode atau rencana lain yang ini jenengan lakukan untuk mencapai tujuan atau harapan tersebut? Iya, memang kalau hanya ekstra kita mengandalkan ekstra dengan durasi waktu yang sangat pendek dan juga batasan hari hanya 2 hari, Rabu dan juga Kamis, itu memang penyerapan anak-anak itu masih kurang itu. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan berkoordinasi itu dengan wali murid. Jadi untuk hafalan itu akan saya jadikan pembiasaan pagi. Jadi untuk memang untuk makrot hafalan dan pengetahuan bacaan itu di dalam ekstra. Lalu untuk pembiasaan pagi itu mungkin wali kelas itu mendengarkan sambil menyimak dengan urutan-urutan yang betul. Jadi kalau setiap hari itu diperdengarkan, setiap hari pagi setelah berdoa itu dihafalkan, saya rasa anak-anak sudah sering mendengar dan mudah untuk menghafal Bu. Kira-kira itu yang ingin saya rencana metode-metode lain yang ingin saya terapkan itu. Butuh waktu berapa lama kira-kira Bu untuk mencapai target atau program tersebut? Iya, untuk hafalan itu kan memang tidak membutuhkan waktu yang lama ya, tidak jadi waktu. Jadi targetnya itu saya harap itu 1 tahun ya. Jadi nanti setiap kali anak-anak itu naik itu hafal 5 surat. Nah itu jadi kelas 1 nanti 5 surat kelas 2, jadi 1 tahun. Setiap kali mereka naik kelas mereka harus memenuhi target hafalan 5 surat seperti itu Bu. Baik, Bu Setia, luar biasa. Terus kemudian untuk komitmen dari jenengan seperti apa agar target itu bisa berjalan dengan lancar? Iya, saya ini akan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan ekstra itu agar ekstra itu betul-betul maksimal penyampaiannya dan juga pembekalannya bapak anak-anak, dan juga memikirkan strategi-strategi dengan teman-teman untuk mengatasi masalah-masalah keseharian yang jadi kebiasaan itu agar anak-anak juga bisa setiap pagi setelah berdoa kebiasaan itu berjalan dengan baik bagaimana, dan juga untuk kebiasaan itu kan harus kontinu dan maksimal. Menjadi luar biasa. Bagaimana perasaan jenengan Bu Setia setelah kita berbincang, setelah kita ketemu dan mengobrol seperti ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu ya, setelah kita ngobrol-ngobrol yang tadinya saya bingung bagaimana ini mengatasi murid ya, setelah kita ngobrol-ngobrol alhamdulillah saya menjadi plong, merasa senang dan sekiranya ada solusi daripada masalah saya Bu. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Setia. Sekarang di sesi pasar coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang sudah Bu Setia lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya Bu Yuli, terkait apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching ini, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik. Kemudian saat proses coaching tadi saya sudah
coaching juga ada dalam proses coaching tadi, dan Bu Septi juga memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching merespon dan nyaman saat melakukan coaching tadi. Kemudian Bu Septi, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bu Septi lakukan. Begini Ibu Lili, saya ingin memperdalam dan belajar terus tentang coaching untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga kedepannya saya dapat melaksanakan proses coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini selanjutnya bisa lebih memahami alur Tirta lagi dan proses coaching Bu Septi akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Septi. Oke, sama-sama Bu Lili.